Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat selalu, berlimpah rezeki, dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu ulama besar dari Maroko yang bernama Syekh Al-Jazuli, atau nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman bin Abu Bakar Al-Jazuli As-Samri. Beliau ini salah satu ulama besar yang mengarang kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu kumpulan sholawat. Nah, sebelum beliau menulis kitab Dalailul Khairat yang isinya tentang sholawat-sholawat yang beliau kumpulkan, beliau mengalami salah satu kejadian, sebuah kejadian yang luar biasa. Suatu ketika beliau sedang dalam perjalanan jauh, kemudian tibalah waktu sholat dan mampir ke sebuah masjid. Ternyata di masjid itu sumurnya kering, tidak ada air sama sekali. Beliau kebingungan. Tiba-tiba datanglah seorang anak kecil. Anak kecil ini meludah ke dalam sumur itu. Dan seketika air sumur itu meluap keluar dari dalam sumur yang kering itu. Melihat pemandangan seperti itu, Syekh Al-Jazuli takjub dan bertanya kepada anak kecil itu, amalan apa yang kamu lakukan sampai Allah muliakan engkau sebegininya? Kata anak itu, likasrati salatin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena aku banyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan kejadian itulah Syekh Al-Jazuli atau Syekh Sulaiman Al-Jazuli berniat mengumpulkan sholawat-sholawat dari mulai yang pendek, sedang, sampai yang panjang, disatukan, dibundel dalam satu kitab yang bernama Dalailul Khairat. Dan kitab itu sangat masyhur sekali ya di Indonesia, dan banyak dari kalangan santri, kalangan pesantren, para kiai, para ajengan, ya, bahkan para habaib juga membaca sholawat Dalailul Khairat ini, dan itu berijazah, artinya bersanad. Sahabat sekalian, bisa dipetik nih hikmah dari cerita ini, dari kisah ini, bahwa sholawat itu benar-benar akan mendatangkan sebuah keistimewaan bagi para pembacanya. Apapun yang diinginkannya tercapai dengan sholawat. Anak kecil yang tadi dikisahkan meludah ke dalam sumur, Allah limpahkan air keluar dari sumur dengan izin Allah, dan juga dengan wasilah barokahnya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, kalau kita punya masalah sebesar apapun, ya disolawatin aja dulu. Kita perbanyak baca sholawat aja dulu. Nah, ketika kita membaca sholawat sudah lama, sudah banyak juga, dan doanya belum terkabul, berarti doa-doa sholawat kita ini untuk menutupi dosa-dosa kita. Barangkali kita masih banyak dosa. Nah, agar lebih cepat lagi, kita tambah dengan istighfar. Istighfarin dulu, baru disolawatin. Ya, dawamkan aja, misalkan habis sholat subuh istighfarnya 100, kemudian sholawatnya 100. Istiqomah setiap selesai sholat fardu istighfarnya 100, sholawatnya 100. Jadi istighfarnya untuk menutupi dosa, dan sholawatnya untuk hajat kita. Jadi ibaratnya begini sahabat sekalian, jadi kita kan sedang meminta rezeki ya. Di
digambarkan, diilustrasikan seperti ini. Jadi ketika meminta rezeki, kemudian kita ini punya wadah, misalkan baskom. Nah, baskomnya ini bocor gitu, ya bocor. Kita ini mau ngambil air lah contoh ya, mau ngambil air, ternyata baskomnya bocor atau embernya bocor. Kira-kira penuh nggak? Ketika diisi air, airnya penuh nggak? Dijamin enggak, karena bocor, tidak akan penuh. Nah, air ini ibaratnya rezeki, wadahnya adalah diri kita, ya. Terus ternyata embernya itu diri kita ini bocor. Nah, bocornya ini yang bolong dosa kita. Nah, bagaimana agar tidak bolong? Maka ditutup, ya, yang bolong-bolongnya. Nah, yang bolong itu dosa. Ditutup dosa-dosa kitanya dengan istighfar. Kalau kitanya banyak dosa, ya mungkin bolongnya banyak gitu ya. Walaupun bolongnya kecil-kecil, ya kalau bolongnya kecil-kecil, tetap aja bikin air itu tidak pernah penuh. Kata Rasulullah kan, la saghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukannya sering. Ya, tidak disebut dosa kecil kalau dilakukannya sering. Tapi wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak disebut dosa besar kalau sering diistighfarin, sering membaca istighfar, sering ditaubatin. Nah, artinya ember yang kita siapkan ini ya diri kita sendiri. Ketika embernya bocor, tutup dengan istighfar. Barangkali ya namanya manusia, wajar ya, kita ini tidak terlepas dari dosa ya, karena al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tidak lepas dari dosa, khilaf, salah. Pastilah dalam kehidupan kita ingin menjadi orang yang baik, tetapi sering kita salah jalan, akhirnya melakukan perbuatan dosa. Ya sahabat sekalian, tidak apa-apa ya, kita yang lalu biarlah berlalu. Kita sudah melakukan kesalahan, dosa, istighfarin aja. Perbanyak istighfar, ya misalkan 100 dengan hati yang tunduk kepada Allah, mengingat-ingat dosa kita, terus kita paksa untuk menangis, karena berdoa itu ya harus sambil menangis ya, agar semua hajat-hajat kita dikabulkan. Nanti suatu saat, suatu ketika Allah akan mudahkan semua urusannya, seperti anak kecil yang meludahi sumur kering itu. Sumur keringnya tiba-tiba menjadi banyak airnya karena barokah sholawat. Insya Allah, Allah mudahkan urusan kita semuanya, ya, amin ya robbal alamin. Yang hutangnya banyak semoga lunas, yang pengen naik haji semoga lekas naik haji, yang pengen umroh juga Allah mudahkan ke tanah suci melaksanakan umroh. Yang terpenting sekarang ya perbaiki aja diri kita lakukan amalan soleh, sikap kita juga ya sikap yang baik ya, baik kepada Allah, baik kepada sesama. Hablum minallah, hablum minannas, benar-benar diperbaiki. Nah, lanjut kita membaca sholawat, membaca istighfar setiap selesai sholat fardu. Itu ya teman-teman sekalian, sekelumit kisah tentang Syekh Sulaiman Al-Jazuli, yang beliau akhirnya menemukan sebuah insight lah dari seorang anak kecil. Anak kecil sering membaca sholawat, Allah muliakan. Akhirnya beliau benar-benar berajam, berniat ingin mengumpulkan sholawat Nabi dari berbagai guru-guru, syekh-syekh ya, dari masyayikhnya. Sholawat Jibril, sholawat Siti Khadijah ya, kemudian sholawat Syajaratun Nukud, Nariyah, Munjiat, Tibil Kulub, semuanya dikumpulkan dalam Dalailul Khairat itu. Itu bisa teman-teman cek aja di marketplace, biasanya suka ada ya. Ketik aja Dalailul Khairat, itu biasanya ada. Dan kebetulan saya punya, ya sering dibuka-buka juga gitu, sering dibaca-baca. Ya sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.